kita lantunkan kepada Allah. Hati terkuak menanti sebuah asa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah siap menyimak materi sesi kedua dengan judul Geopolitik Dunia dan Strategi Penguatan Pertahanan Indonesia, dibawakan oleh seorang putra Aceh kelahiran Langsa tahun 1946 yang telah banyak mengabdi kepada negara selama kurang lebih 40 tahun. Penugasan Bosnia, Komandan Kontingen Misi Perdamaian Garuda, dan pembebasan warga Indonesia di Filipina adalah contoh tugas dinas luar beliau. Kepala Staf Komandan 7 Makassar, Panglima Divisi Infanteri 2, Kostrat Singosari, dan sederet tugas pengamanan negara berhasil diemban dengan baik. Sejumlah tanda kehormatan atas prestasi dan jasanya, baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya Bintang Yuda Dharma Pratama, Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun, Satya Lancana Sakti Dharma, Philippine Republic Presidential Unit Citation Badge OIC, Master Parachutis Badge US Army. Hingga sekarang semasa purna, beliau aktif sebagai Ketua Umum Lembaga Pembangunan Masyarakat Indonesia, Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan Bangsa Indonesia, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Nyimas NC Siti Aminah. Berbekal ilmu sosial politik yang ditempuh di Universitas Indonesia tahun 2002, menjadikan beliau sebagai dosen ilmu politik fisik di Universitas Ibnu Khaldun hingga sekarang. Yang sebelumnya, dengan karir yang sama selama 8 tahun, bertugas di Prodi Hukum Tata Negara IAI Al-Aziz Az-Zaitun. Hadirin, bagaimana mempertahankan kedaulatan Indonesia sekarang dan ke depan, bahkan 1000 tahun ke depan, sehingga Indonesia menjadi abadi? Mari kita sambut, kita beri aplaus yang meriah Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zen SIP MSI. Kepada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillahillazi hadana wa bihaza wa ma kunna lahdina Allah. May yahdillahi fama mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Yang terhormat Syekh Az-Zaitun Panji Gumilang, Pihak Komjen Susno Dwaji, Rektor Yai Al-Aziz, dan para tetua ataupun dari kalangan saudara kita yang ikut di dalam hal ini membina dan bersama-sama untuk Al-Zaitun. Para hadirin sekalian, terutama untuk para mahasiswa yang khusus nanti yang ikut seminar ini, dan para pelajar, kemudian untuk para mahasiswa yang sempat saya selama 8 tahun saya di sini, sampai dengan saya sudah tidak lagi mengajar sebagai dosen di NDK. Jadi dengan demikian, saya hanya sebagai dosen hanya pada saat dibutuhkan, dan kemudian saya lanjutkan di Ibnu Khaldun Jakarta. Sama juga pas saya sudah berumur 75 tahun, sekarang 78 sama dengan saya. Jadi sudah tidak mengajar tetap lagi, tapi sekali suatu kuliah umum kita diundang untuk memberikan semacam kuliah umum kepada para mahasiswa. Alhamdulillah dan terima kasih, pada hari ini kita kembali, dan saya
sangat gembira. Tadi pagi, tadi malam baru diberitahu bahwa saya menggantikan masalah pertahanan keamanan karena berhalangan hadir para yang disiapkan untuk masalah pertahanan keamanan. Ya, saya masih banyak kegiatan, akhirnya ada supir, kemudian adalah ketua yayasan saya, Yayasan Dimas C. Siti Aminah, yaitu urusan tanah-tanah verbonding zaman Belanda dulu yang dihibahkan kepada yayasan. Kemudian ada persoalan saya mempersiapkan kedatangan semacam dukungan untuk Prabowo di dalam masalah pendanaan luar negeri. Jadi tidak ada masalah Prabowo jadi presiden, semua akan makmur. SD, SMP, SMA, kuliah tidak bayar, rumah sakit tidak bayar, perumahan kita akan dukung untuk seluruh bangsa Indonesia. Ini perencanaan dari Prabowo Subianto yang menjadi ketua yayasan, namanya Yayasan Kesejahteraan Bangsa Indonesia bersama Gus Dur, dibangun tahun 2000. Prabowo saya kemudian yang memberikan pendanaan untuk pembangunan Indonesia sampai Prabowo menjadi presiden yang akan dilantik pada 20 Oktober. Kita doakan Indonesia akan menjadi adil, makmur, sejahtera. Jadi menyelesaikan diri sehingga akhirnya ketua umum yayasan tinggal untuk mempersiapkan yang akan dilaksanakan pada hari ini juga. Dan saya harus datang memenuhi undangan dari Syekh Al-Zaitun. Saya menyupir sendiri karena pagi-pagi jam 1 malam baru selesai koordinasi, baru tadi pagi saya berangkat jam 5 karena kecintaan saya kepada Al-Zaitun. Para hadirin sekalian, saya berpakaian seperti ini dibolehkan kalau dalam acara-acara memakai baret, kemudian memakai laba nama dan tanda jasa yang saya terima selama masa dinas saya. Saya dari AKABRI 1971, lulusan S1 Prabowo 1968. 1970 masuk, saya membinakan sebagai Ketua Dewan Taruna. Tahun 1970 adalah saya bersama Prabowo yang kita bina. Dan kemudian sampai saat ini hubungan kita masih tetap baik untuk membangun Indonesia. Walaupun sempat digagalkan selama 4 kali, yaitu menjadi wakil presiden Mega, tahun 2014 menjadi calon presiden, 2019 calon presiden, sampai saya ditangkapkan mendukung Prabowo pada tahun 2019. Tapi tidak apa-apa, itu adalah perjuangan. Sampai sekarang beliau sudah berhasil. Kata Gus Dur tahun 2000 kita akan membentuk yayasan, Anda akan jadi presiden nanti waktu tua. Itu dikatakan oleh Gus Dur. Alhamdulillah hari ini sudah menjadi calon yang akan dilantik tanggal 20 Oktober. Dilanjutkan, saya berpakaian begini karena untuk menunjukkan topiknya saya yang saya terima, yaitu masalah geopolitik dunia dan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Indonesia menghadapi banyak geopolitik di dunia. Nah, karena kita ini sebagai umat Islam mempunyai pedoman adalah kepada Al-Quran, kepada Allah. Hidup dunia ini ada dua, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni, bahwa tidak akan jadikan manusia, jin dan manusia kecuali pada Allah. Jadi demikian ada dua kehidupan dunia, jin dan manusia. Dan ketika jin manusia sudah jadi, apa sebabnya terjadinya peperangan fungsional dari jin? Iblis minal jin, dia berfungsi adalah untuk menggoda manusia. Itu fungsionalnya. Sedangkan kita fungsionalnya kepada Allah sebagai orang yang diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, untuk hidup dan ikhlas kepada Allah. Datang jin dan iblis menggoda, dan ketika diciptakan bertanya sang iblis, atajalu fiha wa yufsidu fiha wa yusfiku diman, apakah kau akan menjadikan manusia itu berantem, berkelahi dan saling membunuh? Nah, inilah nanti
puncaknya geostrategi dimulai dengan kita diturunkan ke bumi ini. Godaan dari iblis dan setan terbukti dengan perang pertama, yaitu antara Kabil dan Habil, membunuh karena masalah wanita, yaitu menjadi calon istrinya anak kembarnya yang tidak mau dilepas oleh Habil, supaya Kabil ini punya istri, Habil yang dipasangkan berbeda yang kembarnya. Itulah pertama kali perang. Ya, kita hidupkan pada Allah, hidup di dunia, kursono kita berhadapan dengan iblis, dan itulah yang menggoda berbisi-bisi. Terjadilah pembunuhan pertama. Dan dari sini ketika Nabi Idris, Nabi Sis sudah berperan ketika sudah terjadi pembunuhan Kabil terhadap Habil, berkembang biak sampai dengan terbentuknya nanti suatu kerajaan tertua, yaitu kerajaan Babilonia, dan kemudian di Mesir purba peradaban dimulai. Situlah terjadi peperangan antara satu bangsa, satu klan, dan kemudian bagaimana menjadi suatu kejadian di seluruh dunia terjadi peperangan sampai saat sekarang ini. Pertentangan geopolitik, ujung dari politik itu adalah perang. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan diplomasi, dengan damai. Masalah perempuan, masalah tanah, masalah pertanian, masalah pertambangan, masalah apapun, dengan diplomasi politik, perundingan, maka akan terjadi pertama persetujuan damai, tidak setuju perang. Ujung politik itu adalah perang. Padahal menurut Aristoteles, politik itu adalah kebaikan bersama untuk bisa hidup bersama. Tetapi kenapa ujungnya terjadi perang? Nah, inilah karena adanya fungsional dari iblis yang ditugaskan Allah, bahwa akan terjadi perang sampai kiamat, akan terjadi pertumpahan darah sampai kiamat. Tapi bisa juga dengan diplomasi terjadi perdamaian yang sekarang ini antara Hamas dengan Israel. Nah, ini pertentangan ini sejak dahulu, sejak Nebukadnezar, bagaimana dia menghancurkan Bani Israel. Bani Israel ini adalah keturunan Irak dari Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, Siti Sarah. Jadi pertentangan ini terjadi. Bani Israel sebenarnya keturunan Irak dari Nabi Ibrahim. Bangsa Arab Palestina keturunan Irak dari Ibrahim. Walaupun ibunya Siti Hajar itu datang dari Mesir, tapi nenek moyang tetap adalah pada bangsa Irak, Babilonia, kemudian di Mesir. Jadi peperangan pertama, kata Allah, Wattini wa zaitun wa hadzal baladil amin, demi pohon tin dan zaitun ini sekarang. Hadzal baladil amin, negeri ini adalah negeri yang aman tentram. Sebenarnya di daerah Yerusalem itu sekitarnya daerah aman tentram. Tapi kenapa terjadi peperangan? Karena nafsu, masalah tanah, masalah perempuan, masalah ini terjadi. Peradaban itu terjadi peperangan. Di dalam geopolitik seluruh alam, seluruh bumi geo ini. Tapi juga ada peperangan nanti di langit. Nanti ada semacam itu. Sekarang sudah ketahuan adanya makhluk lain yang sekarang mungkin terjadi akan peperangan juga dengan manusia di bulan maupun di alam raya nanti. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Jadi untuk itu kita berdamai dengan petunjuk Allah berdasarkan sejarah hidupnya manusia. Setelah nanti terjadi peperangan, Nebukadnezar menghantam Bani Israel, dibantu Iran. Iran membantu bangsa Bani Israel yang dihancurkan. Pertama meratanya 2 kali. Pertama kali mukanya akan dipermalukan dengan Mesir. Di seluruh daerah Timur Tengah dan Eropa peperangan itu terjadi, berimbas nanti ke Asia sampai ke Cina dengan Jepang, dan akhirnya pada perang dunia pertama dan perang dunia kedua
adalah disebabkan gold, emas, penjamin untuk membuat uang yang dicetak. Nanti itu kaum Zionis yang mereka cinta kepada Bukit Zaitun, mereka namakan Zionis, cinta kepada Bukit Zaitun, orang-orang Bani Israel. Dan Bani Israel ini orang Yahudi berbeda. Bani Israel itu ada yang Kristen, ada yang Yahudi. Tapi kalau orang Yahudi jelas agama petunjuknya dari melalui Nabi Musa adalah saudara kita. Kristen juga Nasrani adalah saudara kita dari Bani Israel. Tetapi kenapa antara orang Arab pengikutnya dan masuk manusia menjadi bangsa yang masuk memeluk agama Islam, apakah di Indonesia, apakah di Arab, kok masih juga terjadi peperangan pada satu nenek moyang? Nah, itulah yang dikatakan fungsionalnya iblis untuk bisa menggoda kita untuk terjadi peperangan di dunia geopolitik, geostrategi di dunia ini. Nah, bagaimana kalau bisa terjadi peperangan sampai sekarang? Masalah gold. Ya, 1452 Konsili Vatikan menyebarkan gold, glory, gospel and glory. Masalah emas, emas yang bersama emas Nabi Sulaiman yang mereka cari yang berada di Nusantara. Itulah penjamin dari kaum Zionis membuat sistem keuangan dunia untuk perdagangan. Nah, disinilah terjadi peperangan perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia, nanti bisa terjadi perang dunia ketiga, dan nanti bisa terjadi dari Bani Israel dengan orang Arab yang satu keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi para hadirin sekalian, itulah sejarah singkatnya kenapa kita terjadi peperangan ini. Itu adalah sudah sunnatullah. Tidak mungkin bisa berdamai terus, kemudian perang terus tidak bergantian. Karena Allah akan melihat mana yang benar dan mana yang salah. Itu sudah Allah berikan. Untuk maka pikiran kita sekarang masalah geostrategis, ya, politik di dunia dan bagaimana untuk Indonesia. Nanti akan saya terangkan secara singkat. Bayangan menghadapi perang dunia, menghadapi bangsa-bangsa lain, membuat sistem kehidupan di dunia ini. Apa sistem kehidupan dunia? Ada yang sekular, memikirkan kehidupan dunia. Inilah yang disebut dengan sistem ideologi. Sekular itu ada dua, yaitu ideologi satu, ideologi komunis kebersamaan. Ada satu lagi ideologi individualis. Mereka memikirkan bagaimana caranya menata ekonomi menjadi makmur, menata perdagangan menjadi makmur. Dan inilah yang harus kita lihat, sekularis dan berketuhanan. Dua sistem ini, sekular itu ada dua, individualis dan yang satu komunis, kebersamaan. Komunis yang tebal, yang strict, itu membuat satu ideologi, masalah perdagangan, masalah politik sentralistis, perdagangannya BUMN, dan sistem sosialnya tertutup, budayanya kecurigaan dibandingkan dengan kaum individualis. Ideologi individualis itu sudah menyebutkan politiknya liberalis, sistem ekonomi kapitalis, budayanya, sosialnya itu terbuka, budayanya dia adalah membuat segala sesuatu itu tidak terjadi kecurigaan. Itulah dua sistem dunia berdasarkan sekuler. Dan ada yang kita sistem yang beragama, yang pada ini ditunjukkan oleh Allah di dalam agama samawi. Inilah dua pertentangan dunia yang terjadi, menyebabkan terjadi peperangan. Tapi utamanya pada gold, emas yang dicari-cari. Karena peperangan terjadi untuk perang dunia kedua karena perebutan emas. Pertama, kedua juga setelah dipelajari berdasarkan perjanjian Potsdam, Bretton Woods, dan kemudian ada perjanjian Green Memorial Agreement antara Bung Karno dengan Kennedy sehingga dia dibunuh. Sistem perdagangan dunia yang sekarang ada, terjadi pembelahan, nggak mau pakai dolar sebagai pertama perdagangan dunia, pakai dolar. Bretton Woods
Tapi ada lagi satu sekarang, BRICS. Tantangan anggotanya Rusia, Afrika Selatan, Cina, ya, India, dan masuk di grup yang sekarang masuk, Brasilia. Ini sistem ini terjadi sekarang perdagangan. Dia memakai dolar, ini memakai dolar. Ini akan terjadi peperangan dunia ketiga, tapi sangat berkemenangan dia mengeluarkan peluncuran roket nuklir yang akan menghancurkan dunia. Dan saya memperkirakan ini tidak akan terjadi dalam ini peperangan dagang atau dengan nuklir, karena akan hancur dunia ini, hancur lebur karena banyaknya bom nuklir sampai megawatt, sampai 5.000 pucuk untuk Rusia, 5.000 pucuk untuk Amerika, Inggris 200, Cina 100, India 200, Pakistan negara Islam juga bisa buat nuklir, punya 100 pucuk. Jadi sekarang Iran juga tidak mungkin terjadi peperangan, hancur dunia ini. Apalagi nanti persalahan di Hamas sekarang. Dan Israel akan bertekuk lutut. Kalau dengan perang terbuka, Israel dengan roket, dengan pesawat terbang, dengan meriam, dengan tank. Kalau mengalahkan bangsa Arab sudah kalah tahun 68. Ketika terbentuk negara Israel, kalah dia tahun 67, 48 tahun 67, 73. Arab tidak siap dengan nuklir, dan kemauan untuk perang terbuka Arab tidak terkoordinasi melawan Israel yang cuma 1 juta 2 juta awalnya, sekarang menjadi 7 juta. Melawan bangsa Arab tidak ada yang berhasil. Apakah baru Palestina, apakah Mesir, apakah Yordan, apakah Rusia kalah, tanah yang banyak direbut di dalam teknologi pertahanan. Nah, dalam hal ini, untuk itu bangsa Arab sudah kapok. 48 kalah ikut membantu Palestina, 67 kalah, 73 kalah. Kalau mau perang terbuka bantu Palestina, mereka hancur lebur ekonominya. Untuk itu makanya bertahan sekarang, kecuali bangsa Palestina sekali mengalahkan, yaitu dengan perang gerilya, baru bisa kalah Israel sekarang. Mulai kacau balau Israel, tidak bisa perang besar. Dia cukup kuat, punya nuklir, dia punya tank, punya meriam, segala macam teknologi. Tapi dalam perang gerilya, dengan masuk di dalam gorong-gorong di bawah tanah, coba lihat keteteran bangsa Arab, barang Israel sekarang. Dan sekarang sudah setuju untuk gencatan senjata atas perintah Biden. Sudah setuju sekarang mengatur. Sudah merasa mereka kalah. Biden. Baik tanknya bisa dihancurkan, dan tank yang terbaik itu Merkava, dan pesawat terbang bisa ditembak. Jadi sekarang bangsa Palestina akan membebaskan dirinya, karena itu adalah tanah air bagi bangsa Palestina. Apa sebab? Bangsa Bani Israel datang dari sana, dari Irak, di bawah Nabi Ibrahim, keluar keturunan sampai Yusuf, sampai Ishak, ya. Kemudian sampai Yusuf, kemudian sampai kepada Nabi Musa, Nabi Harun. Di Mesir sudah eksodus dari Irak masuk ke Yerusalem, di Zion, kemudian pindah sebagai raja Nabi di Mesir, masuk bangsa Bani Israel semua pindah eksodus. Ketika dipimpin Musa balik lagi ke Palestina. Jadi bangsa Bani Israel adalah bangsa yang datang dari Irak. Jadi kemudian dibawa Nabi Ibrahim ke Yerusalem. Dari sini bangsa Arab juga, Nabi Ibrahim kawin dengan Sisi Sarah, membentuk bangsa Arab, terutama pusatnya di Yaman. Terjadi perkawinan, jadi dua-duanya bukan bangsa asli Palestina. Baik bangsa Palestina sekarang aslinya datang Nabi Ibrahim, datang dari Irak. Jadi demikian, kenapa terjadi pertempuran? Adalah karena masalah kehormatan. Masalah kehormatan, bangsa Bani Israel merasa adalah hak milik dia Bukit Zaitun, merasa semua tanah yang ada di Bani Israel adalah miliknya. Padahal situ adalah miliknya juga Palestina. Kalau mereka berdua damai,
membentuk satu negara Israel, satu negara Palestina. Kemudian nanti saya menulis itu di dalam saya punya topik untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa Arab dan bangsa termasuk Amerika. Di situ mereka sekarang sudah mulai setuju, Biden sudah memfasilitasi gencatan senjata. Ada negara Bani Israel, bangsa Israel, ada bangsa Palestina. Satu negara ini, dua negara ini membentuk satu pemerintahan, dan saya sarankan menjadi bangsa, yaitu disebut kalau tadi federal masing-masing, ya semacam federal yang bersatu, yaitu satu bentuk konfederasi, dua federal menjadi satu konfederasi. Masing-masing punya parlemen, ada parlemen bersama. Ini akan menyatu, sudah tidak ada lagi peperangan di tanah Palestina. Tapi tetap juga terjadi masih karena nafsu. Itu berkaitan apalagi dengan geostrategi sekarang, bahwa Cina berdasarkan ideologi saya katakan tadi komunis yang rigid, ideologi komunis, dia punya politiknya tadi adalah sentralistis, ekonomi BUMN, kemudian sosialnya tertutup, budayanya begitu juga curiga. Itu kalau ideologi komunis. Nah, mereka tidak maju. Mulai tahun 1917 ketika di revolusi Bolshevik membentuk Uni Soviet, konfederasi beberapa negara menjadi negara komunis yang sistemnya menakutkan, termasuk Cina, termasuk Vietnam, Kuba. Nah, dengan kejadian ini mereka teknologinya tidak begitu maju, tapi negara yang terbuka seperti negara individualis, kemudian politiknya adalah politik liberalis, ekonomi kapitalis, itu maju. Ketinggalan Rusia, ketinggalan Cina, ekonominya di bawah garis kemiskinan. Amerika Serikat termasuk Eropa menjadi negara yang kuat karena keterbukaan dan memakai sistem dolar, dasarnya gold. Emas ini dijadikan jaminan, mencetak uang, cetak perdagangan harus memakai dolar. Makanya Amerika bisa maju besar. Nah, ketika perang Cina dengan Taiwan bisa diselesaikan 1972 berdamai, Amerika yang diakui oleh China. Ilmu pengetahuan teknologi Nixon bersama Deng Xiaoping setuju terbuka negara Cina terbuka. Tadi itu tutup. Ekonomi kapitalis dia pakai, ideologi komunis dikendalikan seluruh negara. Mulai tahun 72 sampai sekarang pertumbuhannya menjadi 10%, 8%, tapi sekarang stagnan pada 4%. Tapi negerinya sudah maju, sudah ke ruang angkasa. Di dalam ini ada kereta api busnya sampai 15.000 km, membuat jembatan, membuat segala macam kapal perang. Negaranya ini maju karena dia sentralistis, bersatu di bawah partai komunis. Negara yang bersatu, apakah dia pakai sistem komunis atau di sistem Amerika liberalis, tapi demokratis, sama-sama bisa maju asal bersatu. Kalau Cina dikit, sekarang Vietnam maju, semua negara-negara komunis ekonominya sudah ekonomi kapitalis. Tapi Cina jadi persaingan. Mungkin juga ini bisa terjadi sekarang, Cina untuk menguasai Laut Cina Selatan, menyelesaikan itu 90% milik mereka. Terjadi sekarang perang dengan Filipina, dengan Amerika, semua akan terjadi perang di sekitar daerah Laut Cina Selatan. Inilah terjadi sampai sekarang ini bisa meletus, bisa terjadi perang. Apa akibatnya bagi Indonesia? Karena Cina, potensi Cina punya banyak pengikutnya di sini. Sekarang sudah sampai 20 juta orang-orang Cina, di antara 280 juta pengakuan dari mereka dari kelompok 9 Naga menyatakan kami sudah 20 juta. Bayangkan kekuatan orang Cina dengan uang yang mereka dapat. Kenapa? Karena mayoritas mereka tidak menjalankan yang halal. Tanah dirampas, kemudian hak milik diambil, kasih orang sedikit, para pejabat
dengan 1.000 perak dia dapat 1 juta rupiah. Karena kebodohan para pemimpin kita dari golongan Cina yang ada di sini, Cina Indonesia. Ada lebih bahaya lagi, Cina daratan dengan sistem ekonomi Belt and Road Initiative. Dia buat itu perjalanan kapal darat disebut Belt yang menutup Belt. Inisiatif dari Cina kasihkan pinjaman sedikit, mereka dapat banyak, dapat dinam, batu bara murah semua, baik di Afrika maupun di Eropa, tergantung ekonominya. Karena sekarang ekonomi nomor 2 terbesar di dunia adalah Cina. Sebentar lagi kalah Amerika. Ekonominya, uangnya, teknologinya sudah sangat maju mengalahkan Amerika. Sekarang ini berbahayanya kenapa? Mereka fanatik. Apa sebab? Tiongkok, Tiong Cina, kok bangsa. Tionghoa, Tiang adalah Tiang, Hua adalah negara. Tionghoa adalah sebagai leadership dunia, rancangan mereka mempengaruhi dari segi keuangan, mempengaruhi dari segi pertahanan, mempengaruhi dari segi ekonomi, mempengaruhi dari segi seni, mempengaruhi dari segi teknologi, semua sudah dikuasai sama Amerika, sama Cina melalui tahun 72 sampai sekarang. Jadi ada pengaruhnya, bahayanya dari daratan Cina. Nikel sekarang mereka ambil, semuanya dia olah dibawa ke Cina. Bahkan 5 juta ton tidak ada kabar yang mereka bawa diam-diam. Ini Cina licik. Apa sebab? Cina itu keluar uang sedikit ambil banyak. Kalau kita sedekah banyak, kita pakai sedikit. Orang Islam dan orang Indonesia. Jadi sudahlah, pada kita perlunya surga. Dunia kita tidak perlu. Dan dunia itu perlu. Wabdaki fima ataqala daral akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu cari akhirat tapi jangan lupa dunia. Itu orang Islam. Kalau orang-orang Cina dunia saja dia mikir itu belakangan. Tapi mestinya kita berdua, sifat Cina ada, sifat Amerika ada, individual ada, komunis ada, bersatulah di dalam sistem namanya Pancasila. Ketua nama Esa ada punya. Kemanusiaan adalah hadir beradab, kerajaan pemerintah, semuanya sampai dengan persatuan Indonesia, keadilan sosial bagian. Inilah programnya Prabowo nanti. Kemanusiaan, adil dan beradab, rekonsiliasi, tidak ada lagi pertentangan antara agama, tidak ada pertentangan kelompok, tidak ada lagi, ingin rekonsiliasi. Ini programnya Prabowo yang saya selama ini bersamanya. Dan kemudian keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Boleh orang Cina punya banyak tanah, punya banyak ini, tapi pribumi harus diberikan ilmu pengetahuannya bersama-sama. Mereka yang kaya tidak kita jadikan miskin, yang miskin kita jadikan mendekati kesejahteraan dan keadilannya yang tidak terlalu pincang. Itulah rencana dari Prabowo, dan inilah yang akan datang. Nah, akibat adanya peperangan di Timur Tengah, Amerika grup dengan Eropa jadi satu grup NATO menghadapi Rusia, menghadapi Cina. Sekarang sudah orang NATO sebuah kantor di Tokyo, perwakilan untuk menghadapi Cina. Makanya akan terjadi perang. Dan apa akibatnya pada Indonesia? Pertentangan ekonomi dipegang Cina, Amerika semula meredup, Eropa semula meredup. Inilah akan masuk pemikiran-pemikiran dari BRICS, Brazil, kemudian Rusia, Indonesia, India, Cina, dan Afrika Selatan, South Africa bersatu membentuk satu sistem ekonomi berhadapan dengan sistem ekonomi Amerika dan Eropa. Tidak pakai dolar lagi, ini akan terjadi peperangan untuk cara berpikir geostrategi dunia. Kemudian untuk Indonesia, mereka perdagangannya lewat di mana? Perdagangan dari Eropa Timur Tengah dengan minyak yang masih dipakai sekarang, dan semua perdagangan ke Eropa, pertumbuhan menuju di daerah Cina Selatan, Korea Selatan, Cina, Jepang, Taiwan, yang Hong Kong, Singapura,
yang politiknya adalah yang bersifat terutama komunis, yaitu rigid kekuasaan sentralisis seperti Cina, seperti Korea Utara, dan kemudian seperti yang sekarang di daerah Hong Kong sudah dikendalikan oleh Cina, uang banyak. Berhadapan dengan ini, perdagangan 60% perdagangan dunia lewat Selat Malaka, Natuna, ke Cina, ke Korea Selatan, ke Jepang, ke Taiwan, ke Singapura. Perdagangan dunia sampai 60% duit beredar di situ. Kalau terganggu, tiba-tiba dicegat sama Cina, tidak bisa masuk ke Jepang itu minyak, tidak bisa masuk perdagangan ke Korea Selatan, tidak bisa ke Taiwan, apa nggak terjadi perang? Itulah geostrategisnya, geopolitiknya. Bisa perundingan, damai, bersatu. Tapi kan tidak, manusia kan ada fa'alama fujura wa taqwa, ada sifat jahat, ada sifat baik, kata Allah. Maka dengan demikian kalau ini ditahan bisa terjadi perang. Laut dari Jepang lewat Sulawesi, lewat ke Selat Sunda, langsung perdagangan ke Australia, perdagangan ke Eropa, perdagangan ke Timur Tengah. Di situ juga alur laut, ya, alur kita yang satu Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Arafuru. Ini pusat perdagangan dari utara ke selatan menuju ke barat. Di situ uang beredar sebanyak 60-70%. Kalau ini diganggu terjadi perang. Akibatnya Indonesia bisa ikut perang. Daerah kita dilalui, berantem mereka di Selat Sunda, berantem mereka di Natuna, berkelahi mereka, perang dari Filipina. Dampaknya ekonomi kita bisa gonjang-ganjing karena peperangan ini. Nah, ini dampaknya kalau mereka perang antara peradaban yang komunis, mereka bukan pakai negara sebagai negara komunis yang rigid, udah pakai kapitalis. Cina, Rusia apalagi sudah tidak pakai partai komunis. Kalau Cina pakai partai komunis masih berbahaya. Karena apa? Sentralistis, diktator, proletar, itu komunis. Jadi dengan demikian, bagi kita kelompok orang-orang Cina yang berada di sini, kesetiaannya kita masih curigai karena kesetiaannya kepada Tionghoa. Tionghoa itu negara, Tiongkok bangsa. Tiang bangsa itu adalah di negara Cina. Kalau di sini setia kepada sana, bukan percaya kepada Indonesia, ekonomi mereka pegang mayoritas sekarang 85% uang dan perdagangan dikuasai kelompok orang-orang Cina. Itu yang perlu kita memberikan satu pemahaman kebangsaan kepada mereka. Sebagian ada mereka setia kepada kita, sebagian itu ada main mata. Nah, ini yang kita hadapi, tetapi kita harus dalam kerangka Pancasila. Mereka tetap bersaudara karena sejak dahulu mereka sudah berada di sini ribuan tahun. Tapi kita mengharapkan kesetiaannya kepada bangsa Indonesia, kepada orang asli pribumi di sini. Mereka alirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan dananya untuk membangun bangsa Indonesia. Itu yang kita akan bentuk jalan pikirnya Prabowo. Yang sudah kaya tidak dijadikan miskin, yang miskin dinaikkan dengan saling kerjasama, bukan saling membunuh dan saling monopoli. Apa monopoli alam, apa monopoli ilmu dan teknologi, monopoli keuangan. Nanti mau disatukan supaya saling bersatu, sebagaimana bersatunya orang Cina di situ, bersatunya orang Amerika, bersatunya Eropa, bersatunya bangsa Bani Israel dan orang Arab. Maka dunia ini menuju pada kata tenteram, kata rahaja, negara yang adil makmur, badanun bayarun, warapun gafur. Itulah apa sebabnya untuk Indonesia bagaimana menghadapi ini. Ada sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang masih berlaku sekarang. Untuk masalah pertahanan itu adalah urusan dari Tentara Nasional Indonesia. Dulu kita bersatu dengan APRI, kepolisian masuk. Sekarang kita sudah tegas, profesional, Kamtibmas dan hukum pertahanan Indonesia, baik ke luar maupun ke dalam.
menghadapi luar kita harus kuat. Darat, laut, udara, polisi. Untuk pertahanan menghadapi pemberontak OPM, Aceh merdeka, Papua merdeka, daerah-daerah lain kan ini terjadi disintegrasi bangsa. Itu perlu kuat, yaitu komando teritorial, membina rakyatnya dengan pelatihan, membina rakyatnya dengan mengetahui kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Astagatra, Bordilah Menas. Bagaimana basis ideologi? Basis ideologi ini kita Pancasila. Apa Pancasila itu? Ujung-ujungnya adalah kemanusiaan adil dan beradab. Itu yang akan nanti Prabowo punya program. Dan keadilan sosial. Kalau kata Bung Karno namanya gotong royong, bukan Pancasila. Dari Pancasila jadikan Trisila, jadikan gotong royong, tidak ada ketuhanan. Sebagaimana sekarang oleh Profesor Adian, Ketua BPIP, bahwa agama itu adalah musuh besar Pancasila. Oh, dari mana? Justru Pancasila itu dengan ketuhanan, dan pasal 27 ayat 1 itu menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 9. Negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa, berdasarkan Tuhan. Indonesia yang maju, Indonesia terbentuk karena Tuhan, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh sebagai lembaga yang bebas. Maka dengan ini rakyat bisa menyatakan kemerdekaannya. Itu nyata karena berkat Allah, karena berkat Tuhan. Maka negara itu pasal 9 ayat 1 mengatakan bahwa ketuhanan negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Dasar inilah Indonesia dibentuk oleh para pendiri. Kemudian daripada itu membentuk satu Indonesia yang melindungi segala usaha dan seluruh tumpah desa itu sudah menjadi umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut besar di dalam perdamaian dunia. Berdasarkan dasarnya kita, negara kita itu berdasarkan Pancasila. Nah, dasar itulah dibentuk sistem bernegara kita menjadi negara republik. Di situ membentuk negara demokrasi, cara pemilihan presiden, dan inilah kita terbukti bahwa negara kita ini negara berdasarkan Pancasila, siap menghadapi geopolitik, geostrategi, peperangan antara bangsa lain melalui negeri kita. Kita menjadikan negara Indonesia menjadi negara baldatun thayyibun wa rabbul ghafur. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Kita siap menghadapi konflik dunia geostrategi melalui alki, melalui orang dalam yang berkhianat, ya, melalui orang yang tamak dan congong, merebut keuangan, merebut tambang, merebut semua di bawah kekuasaan dia. Ini kita atur dengan Pancasila di bawah pimpinan Prabowo Subianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.